Efisiensi anggaran pada sektor pendidikan berarti penggunaan dana yang optimal untuk pendidikan yang maksimal. Efisiensi anggaran pada sektor pendidikan idealnya dilakukan dengan strategi yang cermat dan terukur agar menghasilkan dampak positif yang jangka panjang, bukan sekedar pemangkasan biaya. Selain dampak positif efisiensi anggaran, juga pasti memiliki dampak negatifnya, tergantung bagaimana efisiensi itu dilakukan. Dampak positif efisiensi anggaran pada pendidikan adalah hasil atau manfaat yang diperoleh ketika anggaran pendidikan digunakan secara tepat, hemat, dan optimal, sehingga mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan tanpa harus menambah beban keuangan negara atau daerah. Salah satunya adalah 1. Penggunaan dana lebih tepat sasaran. Anggaran dialokasikan ke program-program yang benar-benar mendukung peningkatan kualitas pendidikan seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, atau digitalisasi sekolah. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Dengan dana yang digunakan secara efisien, kualitas pembelajaran bisa meningkat meskipun tidak ada penambahan anggaran besar. Ketiga, pengurangan pemborosan. Efisiensi mencegah duplikasi program, korupsi, atau pengeluaran tidak penting, sehingga anggaran bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih prioritas. Keempat, akses pendidikan lebih merata. Dana yang efisien bisa digunakan untuk memperluas akses pendidikan ke daerah tertinggal. Kemudian, dampak negatif efisiensi anggaran pada pendidikan adalah konsekuensi yang merugikan atau tidak diinginkan yang muncul ketika efisiensi anggaran yang secara berlebihan, tidak tepat sasaran, atau tanpa mempertimbangkan kebutuhan real pendidikan. Meskipun bertujuan menghemat, efisiensi yang tidak bijak justru dapat menurunkan kualitas dan akses pendidikan. 1. Pemotongan anggaran penting. Jika efisiensi dilakukan dengan cara memangkas anggaran tanpa pertimbangan matang, bisa mengganggu operasional sekolah dan kualitas pengajaran. Kedua, beban tambahan bagi guru dan tenaga kependidikan. Efisiensi bisa berarti pengurangan staf atau penggabungan tugas yang menyebabkan beban kerja meningkat. Ketiga, pengurangan fasilitas atau program pendukung. Program ekstrakurikuler, beasiswa, atau fasilitas pendukung bisa dikurangi karena dianggap tidak esensial. Berikut beberapa contoh nyata yang menggambarkan dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. 1. Pemangkasan anggaran beasiswa pendidikan Indonesia BPI. Kedua, pengurangan penerima anggaran atau program Indonesia Pintar atau PIP. Ketiga, pemangkasan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah.